Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kenapa saya sampaikan salam ini? Karena nanti kalian bisa membuka video ini pada waktu pagi, siang, ataupun malam. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih dalam suasana new normal istilahnya pada pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran kita laksanakan dengan cara online. Nah, pembelajaran ini terutama pada materi fisika, nanti saya akan sampaikan materi yang kalian pelajari pada kelas fisika di SMA Semanca, di SMA Candiroto, dengan media online, yang mana nanti saya akan menjelaskan materi-materi dalam bentuk Microsoft Office PowerPoint dalam bentuk video, di mana slide-slide PowerPoint itu akan kami jelaskan dan kalian bisa menyimak materi yang saya sampaikan pada PowerPoint tersebut. Nah, nanti silahkan kita akan mulai pembelajarannya dengan menggunakan slide pada PowerPoint. Silakan kalian saksikan pada pembelajaran ini. Ya, oke, kita mulai materi bab yang kedua ini di kelas 10 tentang besaran dan satuan. Sebelum kita mulai materi, kita akan melihat peta konsep besaran dan satuan yang akan kami tampilkan pada slide berikut ini. Silahkan kalian perhatikan. Setelah kalian melihat peta konsep yang sudah saya tampilkan tadi, mari kita akan membahas satu persatu apa yang akan kita bahas dalam besaran dan satuan. Pertama, kita akan membahas pengertian dari besaran. Apa sih besaran? Besaran dalam ilmu fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka-angka. Besaran dalam fisika akan dikelompokkan menjadi dua. Kita kelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Setelah kalian memperhatikan penjelasan tentang pengertian besaran fisika, kemudian kalian memperhatikan bagian-bagian atau kelompok dari besaran fisika, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, mari sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Penjelasan berikut tentang besaran pokok. Besaran pokok yang sudah kalian ketahui yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu ada besaran massa yang satuannya kilogram, lambangnya M, kemudian di satuannya disingkat dengan kilogram, dimensinya adalah M besar. Kemudian ada panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Inilah 7 dari besaran pokok yang akan kita pelajari. Di samping juga kalian bisa melihat besaran pokok tersebut, lambang besarannya, satuannya, singkatan dari satuannya, dan dimensinya. Pelajari tentang besaran pokok, kita lanjutkan besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Seperti yang sudah kalian ketahui, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kami memberikan beberapa contoh tentang besaran turunan. Simbolnya, kemudian satuan SI-nya dari besaran turunan tersebut, serta dimensi dari besaran turunan tersebut. Yang pertama ada besaran turunan gaya. Simbolnya adalah F. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dimensinya ml per T pangkat 2. Atau bisa juga dinyatakan
ml kali T pangkat min 2. Kemudian ada besaran yang lain, besaran turunan yang lain ada kalor, volume, entropi, medan magnet, momen inersia, momentum, periode, daya, tekanan, hambatan, kalor jenis, kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Dapat kalian pelajari lebih lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu besaran, mari kita lanjutkan materinya, yaitu tentang satuan. Satuan adalah perbandingan dalam pengukuran besaran atau acuan dari suatu besaran. Ada dua macam satuan, yaitu satuan pertama sistem MKS atau meter, kilogram, sekon. Bila ditambah dengan satuan pada besaran pokok lainnya, maka sering juga disebut dengan istilah SI atau sistem internasional. Kemudian satuan yang kedua adalah sistem CGS atau sentimeter, gram, dan sekon. Itu yang dimaksud dengan satuan. Lanjut ke materi berikutnya tentang komponen-komponen alat ukur. Komponen-komponen alat ukur ini digunakan dalam pengukuran agar hasil pengukurannya tepat. Dalam komponen alat ukur ada besaran yang diukur, kemudian satuan alat ukur, kemudian nama alat ukur, kemudian batas pengukuran, kemudian benda yang diukur, kemudian ada ketidakpastian alat ukur, serta ketelitian alat ukur. Jadi dalam pengukuran kita harus memperhatikan komponen-komponen tersebut. Ya. Contoh umpamanya besaran yang diukur. Kalau panjang kita gunakan alat ukur panjang. Kalau waktu kita gunakan alat ukur waktu. Kemudian satuannya harus kita perhatikan dalam pengukuran. Apakah satuannya meter ataukah sentimeter, kemudian sekon ataukah menit ataukah jam. Dan juga dalam hasil pengukuran kita juga akan menampilkan nilai dari pengukuran dengan menggunakan ketelitian alat ukur. Kemudian juga nilai ketidakpastian alat ukur, batas ukur pengukuran. Nah inilah yang akan kita pelajari selanjutnya di slide berikutnya. Ke pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran satu dengan besaran yang lainnya. Di sini kita akan contohkan beberapa alat ukur dalam pengukuran. Contoh umpamanya alat ukur panjang. Ada mikrometer skop dengan ketelitian 0,01 mm. Artinya apa? Artinya alat ini dapat mengukur sampai dengan batas ukur terkecil 0,01 mm atau 1/100 mm. Kemudian ada jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Artinya alat ini dapat mengukur sampai dengan alat yang terkecil, yaitu 1/10 mili. Sedangkan di sini ada penggaris yang mempunyai ketelitian 1 mm. Artinya alat ini dapat digunakan untuk mengukur ukuran sampai 1 mm. Nah, dalam pengukuran kita harus menyesuaikan. Dalam pengukuran panjang kita harus menyesuaikan alat yang harus kita gunakan. Sama-sama bisa mengukur panjang, tetapi kemudian kalian harus mengukurnya atau menggunakannya dengan mempertimbangkan ketelitian alat. Tentu saja kita tidak bisa mengukur panjang meja dengan menggunakan mikrometer skop ataupun jangka sorong. Kita gunakan apa untuk mengukur panjang meja? Kita gunakan penggaris. Itu yang dimaksud dengan pengukuran dengan menyesuaikan alat. Lanjut ke alat ukur yang lain adalah alat ukur massa. Di sini ada timbangan badan dan neraca analitis. Kemudian
Kemudian alat ukur yang lainnya adalah alat ukur waktu. Di sini ada stopwatch. Alat ukur yang lain lagi adalah alat ukur suhu. Di sini ada termometer ruang dan termometer batang. Dan kalian bisa mencari alat-alat ukur yang lain seperti alat ukur cahaya, alat ukur jumlah zat, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui alat-alat ukur yang kita gunakan, mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengukuran. Mengukur suatu besaran fisika hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sensitivitas atau kepekaan alat ukur. Hal ini digunakan agar data yang diperoleh dapat tergambar dengan jelas. Kemudian, kesesuaian dan kelayakan alat yang akan digunakan. Kesesuaian artinya mengukur panjang dengan alat ukur panjang, meter ataupun mikrometer skop atau yang lain. Waktu dengan menggunakan stopwatch atau yang lain. Kemudian cara menggunakan alat dengan baik dan benar. Kemudian penyusunan langkah-langkah pengoperasian alat dengan tepat yang nanti kita akan bahas pada penggunaan alat ukur melalui pemodelan yang akan kita lanjutkan setelah ini. Nah, selain itu kita ketika melakukan pengukuran harus memahami beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran artinya apa? Artinya dalam pengukuran kita akan mengalami kesalahan pengukuran karena menunjukkan perbedaan antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Nah, jika kita mengukur dengan menggunakan mistar berskala cm dan mistar berskala mm, ini akan mempunyai nilai ketelitian yang berbeda. Nah, di bawah ini kalian akan membandingkan hasil pengukuran tentang pengukuran panjang menggunakan meteran.
Mari kita lihat. Mari kita perhatikan pengukuran menggunakan dua mistar yang berskala cm dan berskala mm. Pada mistar berskala cm, mungkin ada yang menghasilkan pengukuran 34,6 cm, 34,7 cm, 34,8 cm, dan sebagainya. Tetapi semua memperoleh hasil lebih dari 34 cm. Jika ada yang menghasilkan 33 cm, tentu itu telah membuat kesalahan dalam membaca skala mistar. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah berapa milimeter kelebihannya. Untuk menentukan kelebihannya, kita melakukan perakiraan atau menaksir angka di belakang koma. Di situ angka 34,6, 7, dan 8. Nah, ketiganya merupakan angka taksiran. Jadi angka 6, 7, dan 8, angka di belakang koma itu dianggap sebagai angka taksiran. Dan angka ini merupakan angka yang tidak pasti. Sebaliknya, angka 34 merupakan angka pasti sebab dapat dibaca pada skala mistar. Demikian pula pada pengukuran dengan menggunakan mistar berskala milimeter, bila hasil pengamatan memberikan hasil pengukuran yaitu 34,65 cm, 34,66 cm, 34,67 cm, 34,68 cm, maka ketiga angka pertama yaitu 34,6 ini merupakan angka pasti. Sedangkan angka yang terakhir merupakan angka tidak pasti atau taksiran.
Nah, oleh karena itu, maka dalam pengukuran ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama adalah aturan angka penting. Penulisan angka penting dalam kurung angka signifikan dari hasil pengukuran suatu besaran fisika memenuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 415,2 kg. Mempunyai berapa angka penting? Mempunyai 4 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka nol yang terletak di antara bukan nol adalah angka penting. Contoh, 201. Maka angka nol di sini merupakan angka penting. Sehingga di sini ada 3 angka penting. Aturan berikutnya nomor 3 yaitu untuk angka desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda koma, tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,0016 meter. Mempunyai berapa angka penting? Ini hanya mempunyai 2 angka penting. Kemudian yang syarat keempat adalah deretan angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Penjelasan ini dapat berupa garis bawah pada angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Contoh, 9.000 kg mempunyai 4 angka penting. Atau kemudian 9.000, nah, di sini ada garis bawah di angka 0 nomor 2. Maka di sini juga mempunyai angka penting. Jadi tanda garis bawah ini menunjukkan berapa angka penting yang harus kalian perhatikan.
Nah, sekarang bagaimana dengan angka yang sangat kecil ataupun sangat besar? Untuk bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, ada cara untuk menuliskan angka penting yang dikenal dengan istilah notasi ilmiah, atau notasi ilmiah itu 10 pangkat. Contoh, jarak rata-rata bumi sampai matahari adalah 149 miliar 600 juta meter. Nah, ditulis dengan notasi ilmiah menjadi 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Sehingga di sini kita bisa melihat berapa angka penting yang ada pada notasi ilmiah tersebut, yaitu 4 angka penting. Contoh untuk angka sangat kecil, umpamanya muatan elektron dalam satuan kolom. Contoh 0,00000016 kolom, ini kemudian ditulis menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, ini kemudian menjadi tahu berapa banyaknya angka penting. Di samping juga menyederhanakan tulisan. Di sini di muatan elektron kita mempunyai 2 angka penting. Nah, kemudian dalam perhitungan dengan angka penting ada caranya lagi yang perlu kalian perhatikan di sini. Silahkan mari kita lihat bersama-sama. Berhitung dengan angka penting. Nah, berdasarkan data dari hasil suatu pengukuran besaran fisika, harus didasari dengan pemahaman terhadap aturan pembulatan bilangan sebagai berikut. Jika angka setelah digit tertentu lebih besar dari 5, maka pada digit tersebut dibulatkan ke atas. Contoh 7,26748 menjadi 7,3 atau 7,27 atau 7,267. Nah, jika angka setelah digit tertentu lebih kecil dari 5, maka angka pada digit tersebut dibulatkan ke bawah. Contoh 7,244 ditulis menjadi 7,2 atau 7,24. Untuk angka setelah digit tertentu sama dengan 5, maka kita perhatikan digit tersebut ganjil ataukah genap. Kalau ganjil, maka angka pada digit tersebut dibulatkan ke atas. Jika genap, tidak dibulatkan. Contoh 7,475 menjadi 7,48. Contoh lain 7,465 menjadi 7,46.
Sekarang kita lihat aturan-aturan perhitungan yang melibatkan angka penting sebagai berikut. A. Penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan hanya mempunyai satu angka yang diragukan. Contoh, 28.500 kg ditambah 7.950 kg. Maka hasil penjumlahnya sama dengan 36.450 kg. Di sini di angka 28.500 kg, 5 merupakan angka taksiran. Sedangkan di angka 7.950 kg, angka 0 merupakan angka taksiran. Sehingga dibulatkan karena hanya boleh satu angka taksiran menjadi 36.400 kg. Nah, contoh yang lain, 16,28 gram ditambah 0,418 gram ditambah 42,2 gram, sehingga hasil penjumlahannya menjadi 58,898 gram. Kemudian karena harus mengandung satu angka taksiran, maka kita bulatkan menjadi 58,9 gram. Contoh lain, 630 meter dikurangi 365 meter sama dengan 265 meter. Nah, karena di aturan angka penting kita harus membulatkan atau dibulatkan, karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka hasilnya kemudian menjadi 260 meter. Di sini kemudian diberi tanda garis bawah pada angka 6. Aturan perkalian dan pembagian pada angka penting. Jadi aturan berikutnya terhadap perhitungan angka penting yaitu perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian angka penting menghasilkan bilangan sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Contoh, 0,281 cm kali 2,4 cm. Maka hasil perhitungannya adalah 0,6744 cm persegi. Sehingga setelah kita bulatkan menjadi 0,67 cm persegi. Nah, di sini ini hanya mengandung dua angka penting yaitu 6 dan 7. Sedangkan 0, ingat 0 ini bukan angka penting karena dia berada di sebelah kiri dari tanda desimal atau koma. Kenapa harus cuma mengandung dua angka penting? Karena di sini dalam perkalian angka
penting yang paling kecil ada 2,4, ini yang disebut dua angka penting. Contoh lain, 3,849 gram dibagi 82 cm kubik. Ini perhitungan massa jenis ya. Maka hasilnya adalah 46,939 gram per cm kubik. Kemudian dapat kita bulatkan hanya menjadi 47 gram. Kenapa? Karena di sini angka penting terkecilnya adalah 2, yaitu 82. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau menghitung, memangkatkan dan menarik akar dari suatu angka penting? Hasilnya mempunyai angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dapat dipangkatkan atau ditarik akarnya. Contoh, 2,5 cm kubik atau 2,5 cm kubik dikalikan 2,5 cm kubik kali 2,5 cm kubik, maka pangkatnya adalah 15,625 cm kubik dibulatkan menjadi 16 cm kubik. Dua angka penting ya, sesuai dengan aturan awal. Ini yang dimaksud dengan memangkatkan dan menarik akar pada angka penting. 16 kita tahu mempunyai akar 4 ya, ini maksudnya seperti itu, dibulatkan ke angka yang ada nilai akarnya. Kemudian kalau akar pangkat 3 bagaimana? Contohnya 78 cm kubik menjadi 4,277658682 cm. Dibulatkan menjadi 4,3 menjadi dua angka penting. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang apa yang menyebabkan ketidakpastian. Secara umum, ketidakpastian disebabkan oleh pertama, pengukuran yang tidak sempurna, kedua, alat yang digunakan tidak sempurna,
atau bersistem yang disebabkan atau bersumber pada kesalahan alat ukur meliputi 1. Kesalahan kalibrasi, kemudian kesalahan tidak memperhatikan titik mulanya atau titik nol, ketiga kesalahan komponen alat, keempat gesekan, kelima paralaks, keenam keadaan saat bekerja. Kemudian yang B atau yang kedua, ketidakpastian acak meliputi gerak bron molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan yang bergetar, bising, dan radiasi latar. Yang ketiga atau yang C adalah adanya nilai skala terkecil alat ukur. Yang D, keterbatasan pengamat. Kita lanjutkan ke penulisan angka hasil pengukuran. Untuk penulisan angka hasil pengukuran, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Pengukuran tunggal. Hasil pengukuran besaran kita lambangkan dengan X harus ditulis atau biasanya ditulis sebagai berikut. X sama dengan kurung buka X0 plus minus delta X. Satuan disesuaikan dengan besaran yang diukur. Nah, pengertian keterangannya adalah X adalah besaran yang diukur. X0 hasil ukur yang terbaca pada alat. Delta X adalah tengah kali skala terkecil atau nilai ketidakpastian. Kemudian kalau pengukurannya berulang bagaimana? Kalau pengukurannya berulang, maka X0 atau hasil ukur yang terbaca pada alat diperoleh dengan menggunakan nilai rata-rata keseluruhan pengukuran dengan menggunakan persamaan. Ini persamaannya. X sama dengan X0 atau X sama dengan sigma XI per N. XI itu adalah berapa kali pengukuran, atau X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik sampai Xn per N.
nilai ketidakpastiannya atau delta X-nya kita hitung dengan menggunakan defisiasi standar, yaitu delta X atau Sx sama dengan 1/n sama dengan n sigma xi kuadrat min dalam kurung sigma i kuadrat per n min 1. Nilai delta atau ketidakpastian relatif bersesuaian dengan angka penting yang akan dilaporkan dengan aturan. Jika delta X sekitar 10% memberikan 2 angka penting. Jika delta X-nya 1% memberikan 3 angka penting. Jika delta X-nya hasilnya 0,1% memberikan 4 angka penting. Artinya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin kecil prosentase kesalahannya, semakin kecil prosentase hasil kalinya, ini akan menunjukkan ketelitian alat dan juga angka penting yang dapat dituliskan. Nah, kemudian setelah kita mempelajari bagaimana kita menuliskan hasil pengukuran, baik itu yang tunggal ataupun berulang, kita akan melanjutkan materi kita dalam pengukuran, yaitu apa yang dimaksud dengan akurasi dan presisi. Penting sekali ketika kita mengukur adanya akurasi dan presisi. Akurasi itu apa? Akurasi ini akan berkaitan dengan pernyataan apakah nilai yang diukur itu sama dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang telah diketahui. Presisi itu artinya menunjukkan ketepatan penggunaan alat ketika mengukur suatu besaran dan selalu berkaitan dengan tingkat ketelitian alat ukur.
Setelah kita mempelajari tentang istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang ada di atas, mari kita melihat contoh pengukuran besaran-besaran fisika berikut. Kita akan mencontohkan pengukuran panjang. Ada 3 macam alat ukur panjang yang dapat kita gunakan, yaitu mistar, jangka sorong, dan micrometer scope. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mistar, jangka sorong, dan micrometer scope ini perbedaannya apa? Perbedaannya pada nilai tingkat ketelitiannya. Nah, di sini kita contohkan mistar yang mempunyai tingkat ketelitian 1 mm. Kalian dapat lihat di slide berikut, di gambar slide berikut. Nah, di video ini kita akan memperlihatkan bagaimana kalian dalam menggunakan mistar atau penggaris ya. Jadi kalian bisa melihat gambarnya dan kalian bisa membaca keterangannya. Jarak antara 2 tanda garis tebal berdekatan yang diberi angka pada mistar ini sama dengan 1 cm. Artinya ya 4, 5, 6, 7, 8 itu maksudnya. Nah, kemudian jarak terdekat antara 2 garis yang lebih tipis sama dengan 1 mm. Ini maksudnya garis yang di garis-garis kecil-kecil yang ada di antara angka 7 sampai 9. Ini menunjukkan skala terkecil dari mistar tersebut, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Sehingga mistar ini mempunyai tingkat ketelitian adalah 1 mm atau 0,1 cm. Gambar ini adalah gambar bagaimana kalian melihat mistar. Kalau mata kalian melihat mistar harus disesuaikan dengan kaidah yang ada di slide berikut ini.
Sekarang kita menggunakan alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Kalian perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong pada slide berikut. Nah, pada penggunaan jangka sorong yang perlu kalian perhatikan adalah nilai skala utama dan skala non-use. Nah, skala utama adalah skala yang ada pada batang jangka sorong. Kemudian skala non-use adalah skala yang ada pada rahang jangka sorong. Nah, di sini kalian lihat yang dilingkari itu, dilingkari pada bagian tengah di angka 23 ini. Nah, hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong adalah hasil pengukuran penjumlahan dari skala utama dan skala non-use. Skala utama tadi sudah saya jelaskan, yaitu skala yang terletak atau yang sudah dilalui oleh rahang geser ini. Rahang geser. Skala non-use adalah skala yang ditunjukkan oleh garis yang paling lurus antara rahang geser dengan skala utama. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa jangka sorong telah melalui angka 0 pada rahang geser ini telah melalui angka 2,1. Nah, kemudian kita lihat skala non-use-nya. Skala non-use-nya adalah kita lihat garis yang paling lurus. Di sini ternyata garis yang paling lurus adalah garis di angka 5. Di angka 5 pada rahang geser. Ini angka 5. Sehingga skala non-use-nya adalah 0,05 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,1 cm ditambah 0,05 cm atau sama dengan 2,15 cm. Penggunaan alat ukur panjang mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup ini, alat ini mempunyai tingkat ketelitian sampai 0,01 mm ya. Dan cara penggunaannya hampir sama dengan jangka sorong, yaitu dengan menjumlahkan skala utama dan skala non-use. Skala utama di sini adalah skala yang ada di batang. Kemudian skala non-use adalah skala yang berada di skrupnya atau yang bisa diputar ini. Nah, bisa kalian lihat gambar. Lihat gambar. Hasil pengukurannya adalah jumlah dari skala utama, nilai yang ada pada skala utama ditambah dengan skala non-use. Nah, kemudian jangan lupa
Angka yang ditentukan pada skala non-ius nanti dikalikan dengan 0,01 mm. Baru bisa kalian jumlahkan antara skala utama dan skala non-ius jika satuannya sudah sesuai atau sama. Setelah kita mempelajari materi-materi tentang besaran dan satuan untuk lebih meningkatkan pemahaman kita terhadap materi, marilah kita selesaikan latihan soal berikut. Yang pertama adalah satu, di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan saja adalah mana? Nah, kalian nanti pilih salah satu jawaban dari opsi ini, kemudian kalian bisa menuliskan di buku dan akan dikumpulkan setelah seminggu penayangan video ini. Nah, terus yang kedua, dari besaran fisika di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah, nah ada pilihannya ya, A. Massa, berat, jarak, gaya. B. Panjang, daya, momen, kecepatan. C. Kuat arus, jumlah zat, suhu, jarak. D. Waktu, energi, percepatan, tekanan. E. Usaha, intensitas cahaya, gravitasi, gaya, normal. Jadi pilih salah satu, nanti kalian tulis di buku kalian pilihan jawabannya. Jangan lupa untuk mengumpulkan. Soal yang ketiga adalah daya adalah besaran usaha atau energi setiap satuan waktu. Dimensi dari daya adalah apa? Kalian bisa pilih A. MLT, B. MLT pangkat negatif 1, C. MLT pangkat negatif 2, D. ML pangkat 2, T pangkat negatif 2, E. ML pangkat 2, T pangkat negatif 2. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing, buku paket kalian masing-masing. Yang keempat, dari hasil pengukuran suatu plat tipis panjangnya 15,35 cm dan lebarnya 8,24 cm, maka luas plat tersebut adalah A. 126 cm persegi, B. 126,5 cm persegi, C. 126,48 cm persegi, D. 126,484 cm persegi, E. 126,4840 cm persegi. Jadi soal ini kalian harus memperhatikan kaidah angka penting ya. Yang kelima adalah soalnya hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometerskop ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut adalah, ini skala utamanya ya, dan yang di tengah-tengah ini skala utamanya, yang berada di pojok kanan ini adalah skala non-ius. Jadi kalian jumlahkan skala utama dan skala non-iusnya itu ada berapa, nanti akan ketemu nilai dari hasil pengukuran tersebut. Nah, terima kasih. Di akhir perjumpaan atau di akhir video ini saya akan mengingatkan kalian tugas online, yaitu tugas yang dapat kalian lihat tugas ini di video ini. Silahkan kalian rangkum materi yang ada dari video dan soal-soalnya dikerjakan, kemudian kalian kirim lewat link atau tautan Google Form yang akan kami kirim 1 minggu yang akan datang. Untuk keterangan lebih lanjut atau hal-hal yang belum kalian pahami pada materi ini, kalian bisa langsung chat WA ke Bapak, dan batas waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 12 September 2020. Terima kasih dan tetap semangat serta jangan lupa jaga kesehatan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.